Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anif Lailiyah, Intan Novia, Heljiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, sedangkan menurut istilah ialah yang muttasil, bersambung sanadnya. Diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dzabit, tidak syadz, dan tidak pula terdapat ilat atau yang disebut dengan cacat yang merusak. Sebelum bisa dikatakan hadis sahih, harus memenuhi kriteria. Kriteria tersebut adalah: pertama, muttasil sanadnya, bersambung. Sanad dari matan hadis itu rawi-rawinya tidak terputus, melainkan bersambung dari permulaannya sampai akhir sanad. Kedua, rawi-rawinya adil. Yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam hal meriwayatkan hadis. Yang ketiga, rawi-rawinya sempurna kedzabitannya. Yang dimaksud dengan sempurna kedzabitannya adalah kedzabitan dalam tingkat yang tinggi, bahwa rawi hadis tersebut dapat menguasai hadisnya dengan baik hafalan ataupun dengan kitab. Lalu mampu mengungkapkan kembali ketika meriwayatkan. Dan dzabit ada dua macam, yaitu dzabit hati dan dzabit kitab. Keempat, tidak terjadi kejanggalan atau syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya itu tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tingkat dipercayanya lebih tinggi. Yang terakhir, yaitu nomor 5, tidak terdapat ilat atau yang disebut tidak terdapat cacat. Ilat adalah cacat yang samar yang berakibat hadis tersebut tidak diterima. Maksudnya adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya. Hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi yaitu satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, dzabit yang sempurna, serta tidak ada suyud dan tidak ada ilah yang tercela. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi yaitu hadis hasan li zatihi ketika ada periwayatan melalui jalan lain yang sama atau lebih kuat daripadanya. Kedudukan atau kehujahan hadis sahih. Di dalam sebuah hadis yang berstatus sahih, ada level martabat, ada yang tinggi, tengah, dan rendah. Nilai kesahihannya. Itu semua disebabkan oleh nilai kedzabitan atau kekuatan ingatan dan keadilan rawinya. Demikian juga dari sisinya adalah masing-masing punya nilai sendiri. Kalau kita susun berdasarkan kriteria itu, maka kita bisa membuat daftar berdasarkan dari yang nilai kesahihannya paling tinggi ke yang paling rendah. Yang pertama yaitu kedudukan hadis sahih Bukhari. Sebuah buku hadis yang dinyatakan para ulama sebagai hadis paling sahih sesudah Al-Quran ialah hadis sahih Bukhari. Adapun di antaranya mereka yang mengakui kesahihan hadis Bukhari ini yaitu Profesor Dr. Husaini Abdul Majid Hashim, seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang paling menonjol. Yang kedua, kedudukan hadis sahih Muslim. Telah berbeda pendapat ulama hadis tentang keistimewaan apa yang ditulis oleh Bukhari. Sebagian pendapat bahwa hadis Bukhari lebih unggul tentang kesahihannya daripada hadis Muslim. Yang ketiga, kehujahan hadis sahih. Hadis yang memenuhi hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil isyara sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fikih.
Hadis sahih li ghairihi lebih tinggi derajatnya daripada hasan li zatihi, tetapi lebih rendah daripada sahih li zatihi. Tetapi demikian ketiganya dapat dijadikan hujah. Beberapa pendapat ulama yang memperkuat kehujahan hadis sahih sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih memberi faedah qat'i atau pasti kebenarannya jika ada di dalam kitab sahihnya Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wajib menerima hadis sahih sekalipun tidak seorang pun yang mengamalkannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.